Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rida Suryantika dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang golongan darah dan transfusi darah. Oke, untuk yang pertama adalah sistem penggolongan darah. Jadi, sistem penggolongan darah itu bentuk pengelompokan darah terhadap aglutinogen dan aglutinin yang dimiliki. Aglutinogen adalah senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Aglutinogen terletak di permukaan eritrosit. Sedangkan aglutinin adalah senyawa yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Aglutinin terletak di dalam plasma darah. Nah, macam penggolongan darah ada 3. Yang pertama, sistem ABO. Yang kedua, sistem RH atau yang kita kenal dengan resus. Yang ketiga, sistem MN. Yang pertama, sistem ABO. Sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Julius Donat. Sistem ini berdasarkan ada tidaknya aglutinogen tipe A dan B pada permukaan eritrosit, serta ada tidaknya aglutinin tipe alfa dan beta dalam plasma darah. Ada 4 jenis golongan, yaitu golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan O. Golongan A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Golongan B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa. Golongan AB, golongan AB ini memiliki 2 aglutinogen yaitu A dan B, namun tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan O tidak memiliki aglutinogen, tetapi mempunyai 2 aglutinin yaitu alfa dan beta. Bisa dilihat di dalam tabel ya. Yang kedua, ada sistem resus atau sistem RH. Sistem ini berdasarkan ada tidaknya aglutinogen RHD pada permukaan eritrosit. Aglutinogen RHD ini berperan dalam menjaga imunitas tubuh. Ada 2 golongan dalam sistem RH ini. Yang pertama, resus positif atau kita kenal dengan RH+. Yang kedua, resus negatif, kita kenal dengan RH-. Resus positif memiliki aglutinogen RHD, sedangkan resus negatif tidak memiliki aglutinogen RHD. Kita lanjut yang ketiga, sistem MN. Sistem MN ini tidak berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dan aglutinin, namun berdasarkan adanya perbedaan salah satu jenis antigen glikoprotein. Antigen glikoprotein terdapat dalam membran plasma sel darah merah yang disebut glikoforin A. Nah, sistem MN ini ada 3 jenis golongan. Yang pertama, ada golongan M. Golongan ini memiliki glikoforin M. Yang kedua, golongan N, memiliki glikoforin N. Dan yang ketiga, golongan MN. Golongan ini memiliki glikoforin M sekaligus glikoforin N. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yaitu transfusi darah. Apa sih itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses mentransfer atau memindahkan darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, intinya itu memindahkan darah dari satu orang ke orang lain gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa istilah nih dari transfusi darah. Ada donor dan juga resipien. Apa sih itu ya? Nah, donor adalah orang yang memberikan darahnya kepada orang lain yang membutuhkan. Resipien adalah orang yang mendapatkan transfusi darah dari orang lain. Jadi, donor itu yang memberikan, resipien adalah yang mendapatkan. Nah, berikut disajikan skema transfusi darah. Kita bisa lihat bahwa golongan darah O dapat memberikan darahnya ke golongan darah lain, sedangkan golongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari golongan lain. Kita bisa menyebut golongan O sebagai donor universal, yaitu golongan darah yang dapat didonorkan ke golongan darah lainnya. Sedangkan
Untuk golongan darah AB kita sebut sebagai resipien universal, yaitu golongan darah yang dapat menerima transfusi darah dari golongan lain. Mengapa sih golongan O itu disebut dengan donor universal? Karena golongan O tidak mempunyai aglutinogen A dan B, sehingga tidak menimbulkan reaksi dengan aglutinin resipien. Sedangkan golongan AB disebut dengan resipien universal karena golongan AB tidak punya aglutinin alfa dan beta dalam plasma darah. Nah, berapa banyak sih darah yang digunakan untuk transfusi? Darah yang digunakan untuk transfusi berkisar antara 300 sampai 1000 cc. Darah tersebut diambil, disterilkan, lalu dimasukkan ke dalam kantung, lalu diberi larutan natrium sitrat sebanyak 2,5% untuk mencegah penggumpalan. Setelah itu, kantung darah tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalian sudah tahu kan? Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.